Assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy. Nah, sekarang kita masuk ke health info lagi. Yeay. Saya masih di nuansa sore sekarang, jam 4, lagi nunggu buka puasa. Jadi saya sambil sharing-sharing health info. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini supaya saya semakin semangat juga bagi yang belum ya. Dan juga bantu semoga channel ini terus berkembang, terus menghadirkan berbagai info-info yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke teman-teman, sesuai dengan judul, saya akan sharing-sharing tentang apa sih yang harus kita hindari untuk konsumsi ini selama kita sahur. Bayangkan dong teman-teman, kalau kita misalnya asal-asalan sahurnya, asal comot, asal enak aja, tapi kita nggak tahu yang bertanggung jawab atas, serius banget ya, yang bertanggung jawab atas kekosongan, kehampaan di organ lambung kamu, pencernaan kamu, tahu-tahu bunyi 3 jam setelah kamu sahur. Nah loh, kamu kan harus beraktivitas, kamu harus kerja dan lain sebagainya. Nah itu akan mengganggu puasa kamu seharian. Nah makanya saya akan sharing-sharing di sini. Ini penting banget tapi kadang suka terlewatkan atau kadang kita suka lupa. Kita tiba-tiba konsumsi itu. So, kita langsung aja mulai. Yang pertama yaitu kafein. Nah, kafein ini sangat-sangat berpengaruh sekali pas kamu lagi puasa seharian. Kalau kamu sahurnya pakai yang ada kafeinnya, contohnya ada kopi, ada teh, kemudian coklat juga bisa, itu ada kafein nih teman-teman. Nah, contoh kafein yang pertama yaitu ada kopi. Siapa yang gak suka kopi? Mungkin kebanyakan dari kita suka kopi. Tapi pas di bulan puasa ini, apalagi pas kamu sahur, sebisa mungkin hindari yang namanya kopi ya teman-teman. Kenapa? Karena kopi banyak sekali pengaruh-pengaruhnya. Mohon maaf kalau ada yang jualan-jualan di depan saya, nggak apa-apa, didengarkan saja karena sore hari. Oke, yang pertama, kopi ini sifatnya laksatif. Jadi dia sangat mempengaruhi dari usus besar kamu, di saluran pencernaan kamu juga, sehingga kamu akan cenderung lebih sering buang air besar. Ya, ampasnya juga kena, keluar, dan juga air-air dalam pencernaan kamu juga ikut terbuang, sehingga kamu akan cepat merasakan haus. Jadi beberapa jam setelah kamu puasa langsung haus guys. Nah, yang kedua ada kandungan chlorogenic acid. Jadi ini kandungan sifatnya asam. Apalagi kamu yang punya penyakit MAH ya, masalah di pencernaan, kamu akan lebih gampang untuk merasakan sakit atau nyeri di ulu hati kamu. Ini gambarnya, di ulu hati. Jadi perut tengah atas kamu akan lebih gampang sakit karena kandungan asam tadi, chlorogenic acid. Nah, kemudian kamu akan lebih sering merasakan deg-degan, berdebar-debar, karena kan tadi ya ada perangsangannya juga di sistem saraf simpatis. Jadi kamu akan lebih cepat merasa lelah, lemah karena kopi tadi. Nah, yang kedua yaitu makan makanan yang tinggi akan asin-asinan. Siapa yang suka makan yang asin banget? Tapi jangan terlalu asin ya. Memang sih sebenarnya kita butuh ada kadar garam juga yang kita konsumsi, tapi tidak berlebihan teman-teman. Bayangkan, asin ini kan yang terjadi adalah kadar natrium atau sodium dalam tubuh kita nih. Tapi nggak boleh berlebihan. Bayangkan nih kalau misalnya berlebihan, yang terjadi adalah kita akan merasakan haus banget seharian. Iya teman-teman. Nah, contoh yang ada kandungan garam juga yaitu ada pada monosodium glutamat atau MSG. Itu kan ada kata-kata sodiumnya. Ini adalah garamnya, natriumnya teman-teman. Nah, bayangkan kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi itu, kita akan merasakan haus yang lebih sering seharian kita berpuasa. So, hindari ya MSG-nya. Dan juga nggak hanya MSG teman-teman, ada lagi makanan yang lain, yaitu makanan ringan atau snack. Itu kan kadang ada ngerasa asin kan, jadi itu ada tambahan MSG-nya, garamnya gitu. Jadi jangan, kalau bisa hindari selama sahur. Dan juga bahan pangan olahan, karena ada kandungan dari natrium nitrit dan juga natrium benzoat. Dan juga hindari juga nih makanan cepat saji. Ya oke, mungkin untuk teman-teman yang ngekos gitu ya, atau yang butuh, karena aku bangunnya telat, aku makan cepat saji aja deh. Aduh, itu hati-hati banget teman-teman, karena itu bisa bikin kamu lemah seharian. Apalagi kamu yang punya penyakit MAH, itu lebih cepet banget teman-teman naikin asam lambung, dan kamu akan lemah gitu teman-teman. Jadi kalaupun misalnya kamu merasa 30 menit lagi gitu kan imsak, gampang kok, kamu yang penting penuhi. Nanti ada juga sih tips-tips di konten berikutnya tentang apa aja sih yang seharusnya kita konsumsi di kala sahur gitu teman-teman. Bahkan misalnya kamu nggak sempet nih untuk masak-masak yang lama pas kamu lagi sahur, ya udah yang ada protein aja cukup teman-teman. Misalnya seperti telur setengah mateng dan lain sebagainya. Nanti ya ada di konten berikutnya. Siapapun yang sering konsumsi dari fast food atau makanan cepat saji, tekan
tekanan darahnya akan lebih naik teman-teman, hipertensi. Nah healthy people, garam itu kan sebenarnya penting juga untuk sistem metabolisme di tubuh kita. Gimana ya kabarnya kalau di tubuh kita itu kerendahan dari natrium atau garamnya sedikit atau bahkan sama sekali enggak. Padahal itu ada manfaatnya juga untuk tubuh kita. Nah, kalau natrium dalam darah kita itu kurang, yang terjadi adalah adanya mekanisme perangsangan dari pengeluaran hormon aldosteron di korteks adrenal, daerah ginjal gitu ya, oleh kelenjar adrenal. Nanti dia bekerjanya di tubulus distal dan juga ductus pengumpul nih, daerah ginjal nih. Intinya adalah untuk menyerap atau absorpsi dari natrium untuk masuk lagi ke dalam tubuh kita, ke darah kita. Jadi nggak dibuang lewat urin teman-teman, dan sekresi dari kalium. Intinya adalah retensi dari urin, sehingga kamu akan cenderung lebih sedikit mengeluarkan air seni. Itu hubungannya ke keseimbangan cairan di dalam tubuh kamu. Nah, yang kedua yaitu ada antidiuretik hormon atau vasopresin. Nah, antidiuretik hormon ini disintesisnya di neuron nukleus supraoptik hipotalamus. Jadi nanti akan disimpan di kelenjar hipofisis di otak kita ya. Lalu jika dibutuhkan dia akan keluar, dan dia kerjanya sama teman-teman di daerah tubulus distal ya, daerah ginjal dan juga ductus pengumpul. Nanti akan terjadi absorpsi atau penyerapan si natrium tadi, sehingga kamu akan lebih jarang untuk buang air kecil. Nah, sebaliknya, kalau natrium kamu kebanyakan atau kebanjiran dari garam di tubuh kamu makan snack atau kamu misalnya masukin nih penyedap-penyedap yang banyak banget. Mungkin ada yang bilang dikit aja kok, tapi banyak banget gitu. Jangan ya, nanti akan jadi kebanjiran garam. Yang terjadi apa? Kalau natrium kebanyakan, nanti kan di pembuluh darah nih ada namanya kemoreseptor. Nanti dia akan mendeteksi kebanyakan nih misalnya natriumnya. Nanti akan terjadi lagi teman-teman regulasi antara sistem saraf otonom dan juga si hormonal. Nah, pada intinya nanti di sistem perkemihan kamu akan lebih cenderung untuk buang air kecil lebih banyak. Intinya natrium kamu yang tadinya kebanyakan, yang kalau nggak dibuang akan menyebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi, ngegas ya saya ngomongnya. Nanti kalau nggak dibuang akan jadi hipertensi, lama-lama jantung kamu akan berdegup lebih cepat. Makanya nanti pas kamu makan garamnya kebanyakan lewat makanan-makanan penyedap rasa dan masih banyak lagi, yang terjadi kamu akan lebih sering buang air kecil, kamu akan lebih sering pipis gitu ya. Dan kalau misalnya air seni kamu sering keluar, yang terjadi apa? Akan terjadi perangsangan di hipotalamus, bagian otak kecil ya di sini. Ada perangsangan supaya kamu merasa, aduh aku haus banget, aku dehidrasi nih, karena tadi kamu buang air seninya kebanyakan. Gitu loh teman-teman, ngerti kan? Jadi please untuk garam, hindari kebanyakan dari garam, snack, pangan-pangan olahan, dan juga cepat saji, apapun itu, demi tubuh kamu yang sehat. Nah, yang ketiga yaitu hindari yang terlalu pedas pas lagi sahur. Oke, karena ini bukan masalah enak-enaknya. Misalnya kamu lagi sahur, kamu gak nafsu makan, gimana ya supaya aku nafsu makan? Akhirnya tambahin deh saus cabai yang banyak gitu. So, jangan teman-teman. Kenapa? Karena itu akan membuat atau menggerogoti sistem saluran cerna kamu akan berteriak, jangan, saya kayak ngedongeng ya, jangan gitu teman-teman. Kenapa? Itu kan asamnya sangat tinggi dan juga sangat mengiritasi. Kembali lagi, kamu yang punya sakit mah akan lebih gampang lagi sakit mah lagi. Ulu hati kamu akan sakit dan juga akan begah, dan juga kamu akan lebih cenderung untuk diare. Kamu akan lebih cepat pengeluaran cairan, sehingga beberapa jam setelah kamu sahur, kamu akan lebih cepat lemah dan juga haus. Oke? Nah, selanjutnya hindari makan makanan yang berlemak atau berlemak tapi ini lemaknya yang jahat teman-teman. Kamu tahu kan ada lemak jahat, ada lemak baik. Kalau lemak yang jahat namanya LDL atau low density lipoprotein. Nanti saya akan bahas khusus tentang apa aja sih yang harus kita konsumsi pas sahur. Nanti ada bahasannya teman-teman tentang lemak baik, lemak jahat. Nah, untuk yang lemak jahat ini kenapa sih dihindari sebaiknya ya pas kita lagi sahur? Kenapa? Karena lemak ini bisa mempercepat kerja sistem pencernaan kamu jauh lebih cepat. Bahkan ada yang bisa sampai diare teman-teman kalau berlebihan. Dan juga intinya kamu akan lemah. Dan yang harusnya bisa penurunan berat badan pas kamu lagi puasa, tapi karena tinggi lemak yang berlebihan ini bisa memicu berat badan yang berlebihan. Kadar trigliserida atau TGA yang pernah saya sampaikan di konten tentang tips-tips puasa kuat, di sini kamu akan tinggi TGA-nya, akan memicu penyakit-penyakit yang lain. Oke, selanjutnya hindari permen karet. Emang ada yang sahur makan permen karet? Atau bisa aja sih, siapa tahu kamu misalnya nih habis sahur, setelah itu kamu makan permen karet. Mungkin iseng atau misalnya lupa, atau ya iseng-iseng mengisi kekosongan di tengah hari atau di malam hari gitu. Nah ternyata permen karet kan kita kan ngunyah-ngunyah.
Yang terjadi adalah kelenjar air liur kita itu akan menghasilkan air liur yang lebih banyak lagi. Jadi ludah kamu lebih banyak, teman-teman. Bayangkan, cairan-cairan tubuh kamu perlahan akan terus berkeluaran. Yang terjadi, kan nggak mungkin kamu muntahin, tapi dia akan menelan, nanti masuk ke lambung kamu. Nah, karena sifat dari ludah tadi itu asam, sehingga bisa meningkatkan dari HCl, asam klorida, dari asam lambung kamu. Nah, itu hal yang simple, tapi penting banget teman-teman, bisa mempengaruhi dari kesehatan si lambung kamu. Oke? Yang terakhir teman-teman, yaitu karbohidrat sederhana. Kalau bisa pas lagi sahur ini dikurangi atau lebih alihkan aja ke karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat sederhana ini adalah karbohidrat yang terdiri dari 2 atau 1 molekul gula. 1 molekul gula yaitu monosakarida, 2 molekul gula yaitu disakarida. Nah, ini proses pengolahan dalam saluran cernanya itu sangat-sangat cepat, sehingga kamu akan lebih cepat gampang untuk lapar. 3-4 jam kemudian kamu akan lebih cepat lapar, teman-teman. Contohnya apa? Nasi putih, mie, segala bentuk mie ya, termasuk spaghetti misalnya ya. Dan juga ada gula putih atau gula pasir. Semua turunan dari gula pasir, misalnya cake yang manis-manis tapi dari gula pasir, teman-teman. Jadi hindari pas lagi sahur ya, karena itu akan lebih cepat sekali membuat kamu akan cepat lapar. Lebih baik lagi karbohidrat yang kompleks. Nah, untuk karbohidrat kompleks apa-apa aja sih? Ini termasuk ke tips-tips yang harusnya kita konsumsi pas lagi sahur. Nanti ya kontennya setelah ini. Kalau kamu setuju, komen di bawah sebanyak-banyaknya atau yang lain. Oke? Nah, contoh dari karbohidrat sederhana yang lainnya ada es krim, permen, kue, intinya yang manis-manis pas lagi sahur. Ya, bisa kan? Pasti bisa. Sehingga kamu akan menjadi lebih kuat nih puasanya. Keseharian kamu akan lebih fit dan juga lebih prima. So, itu lagi teman-teman, semoga bermanfaat kilasan dari hal-hal atau makanan-makanan yang harus kita hindari dan juga minuman juga. Kenapa? Karena ini sangat pengaruh banget untuk keseharian kamu. Dan juga jangan lupa untuk subscribe di bawah ini, bantu saya untuk terus mengembangkan channel ini supaya lebih bermanfaat juga. Ada konten Osicis juga, Oke Cindy Ricis Games. Setelah ini nanti kita akan ada games juga sama Osicis. Apapun gamesnya boleh komen di bawah. Atau beauty tips lagi, tips kecantikan, atau health info lagi, atau cover song, atau baby diary vlog dan lain sebagainya. Komen di bawah sesuka kamu. Jangan lupa untuk subscribe dan follow saya IG-nya di sini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye. Assalamualaikum. Sebentar lagi buka puasa.